sini ada untuk label input, kita akan coba operasi pertambahan. 12 ditambah 78 sama dengan 90, clear. Kemudian 90 dikurang 37, 53, kita clear lagi. 56 dikali 52, oke, berhasil. Kemudian ada 30 dibagi 5, hasilnya 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan coba sama-sama latihan ya tentang HTML, CSS, dan juga JavaScript untuk membuat kalkulator sederhana dengan 3 elemen tadi ya. Nah, di sini langsung saja kita akan praktekkan ya. Saya akan gunakan untuk kode editornya Visual Studio Code. Jika teman-teman ingin menggunakan yang lain seperti Notepad++ ataupun ya kode editor yang lain, itu terserah, tinggal disesuaikan saja. Namun, jika kalian menggunakan Visual Studio Code, di sini saya rekomendasikan beberapa extension yang dapat membantu coding kita jadi lebih efisien. Yang pertama, di sini saya rekomendasikan untuk live server. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk merefresh si websitenya karena dia akan hot reload gitu ya, ataupun otomatis reload. Nah, yang kedua, by the way, tinggal kalian install saja ya. Di sini karena saya sudah install, jadi statusnya disable dan juga uninstall. Selanjutnya di sini ada namanya auto rename tag. Nah, untuk si auto rename tag ini, ketika kita HTML kan ada dua ya, tag pembuka dan tag penutup. Jika kita edit salah satunya, contoh di tag pembuka saja, otomatis tag penutupnya juga akan teredit gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot ngedit dua kali tag pembuka dan juga penutupnya. Nah, silakan teman-teman install. Di sini sudah saya install. Nah, sekarang kita akan coba buat file HTML yang terlebih dahulu. Di sini akan saya beri nama index.html. Kemudian saya akan buat sebuah CSS-nya. Kita akan masukkan ke dalam sini. Saya akan buat bernama style.css. Kemudian saya akan buat juga untuk JavaScript-nya dengan nama script.js. Nah, untuk penamaan filenya sebenarnya bebas ya. Kalian boleh kasih nama apa aja. Yang penting ingat, dan saran saya, jangan ada spasi teman-teman. Jadi usahakan satu kata, ataupun jika terdapat dua kata gitu, misal style kerangka gitu ya. Nah, itu usahakan gunakan underscore seperti itu untuk menggabungkan dua kata tersebut. Oke, kita boleh langsung masuk saja ke bagian HTML-nya. Kita akan generate dulu menggunakan tanda seru, kemudian enter. Di sini akan saya kasih nama yaitu kalkulator sederhana. Kemudian saya akan langsung linkkan saja ke CSS saya. Nah, pastikan di sini untuk hrefnya disesuaikan dengan nama file CSS kita. Berhubung di sini nama file CSS saya adalah script CSS, jadi di sini otomatis tergenerate. Dan yang terakhir di sini ada JavaScript-nya. Kita akan buka dengan text script src, kemudian saya arahkan ke script.js. Oke, kita boleh save kode kita. Nah, jika teman-teman telah menginstal live server ya, contoh di sini akan saya matikan dulu untuk portnya. Nah, jika teman-teman sudah menginstal, di bagian pojok kanan bawah ada tulisan go live teman-teman. Nah, ini kita pencet saja, otomatis nanti akan di running ya, seperti ini, server port 5500. Nah, ini kalau saya buka, dia otomatis akan mereload teman-teman ya. Contoh di sini akan saya tambahkan untuk tag span test live server. Nah, perhatikan di sini jika saya save file index.html, maka di bagian websitenya itu otomatis dia terganti. Jadi kita tidak perlu repot-repot reload. Contoh, kita akan save. Nah, otomatis dia telah terganti ya, test live server. Itu akan sangat mempercepat kita dalam segi pengkodingan HTML ya. Nah, dengan kita membuat sebuah kalkulator sederhana ya, dengan HTML, CSS, juga JavaScript, tentu kita perlu beberapa elemen teman-teman. Contoh di sini akan saya kurungkan terlebih dahulu ya, agar lebih mudah. Kemudian akan saya buat untuk tampilannya ataupun nilai akhirnya itu di dalam tag span ini, yang akan saya kasih ID yaitu hasil gitu ya, ataupun result gitu. Seperti ini.
Kemudian saya akan buat sebuah bagian lagi untuk sama dengan ya, tombol sama dengan dan juga clear-nya gitu ya. Kita panggil button di sini. Kemudian di sini akan saya kasih clear gitu. Dan satu lagi ada equals. Equal gitu. Equals. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika kita ingin berinteraksi dengan JavaScript untuk memodifikasi dokumen objek model milik HTML, kita perlu memberikan ID teman-teman di komponen-komponen kita ataupun di elemen yang telah kita buat di HTML. Nah, contohnya ya, untuk tombol clear ini, saya akan berikan ID clear. Dan juga untuk tombol sama dengan, saya akan berikan ID equals. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan berikan juga untuk button grupnya, yaitu angka-angka yang akan kita tampung seperti angka 1, kemudian angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, sudah ada 10 di sini. Kemudian kita akan buat juga untuk operasinya teman-teman. Kita akan buat untuk penjumlahan terlebih dahulu, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, dan juga terakhir ada pembagian seperti ini. Kita buat yang versi sederhana dulu. Jadi di sini kalau misalnya kita reload, dia sudah muncul ya untuk style-stylenya. Nah, di sini kita jangan lupa untuk memberikan ID teman-teman. ID untuk yang pertama ini saya kasih ID 1 gitu ya. Kemudian yang kedua saya kasih ID 2 dan seterusnya hingga sampai ke pembagian ini. Oke, jadi di sini sudah saya buatkan ya untuk masing-masing ID-nya untuk setiap tombol yang akan kita lakukan interaksi dengan HTML dan juga JavaScript. Langkah selanjutnya di sini akan saya coba edit ya untuk style CSS-nya pada tombol kalkulator kita di style.css. Oke, jadi di sini telah saya setting sedikit ya untuk HTML dan juga CSS-nya. Untuk HTML sendiri, di sini saya membuat sebuah div ya dengan kelas kontainer, kemudian saya tambahkan lagi dengan div dengan kelas kalkulator. Baru di dalamnya saya akan berikan untuk hasilnya nanti dengan ID result. Kemudian div yang tadi yang untuk action button clear dan juga sama dengan, saya berikan kelas yaitu action button supaya styling di CSS-nya lebih mudah. Kemudian untuk tombol-tombol angka inputan seperti kita, seperti 1, 2, 3, kemudian action tambah, kurang kali bagi, saya akan inisialisasi dengan nama kelas input button. Seperti itu. Nah, untuk CSS sendiri, di sini akan kita coba breakdown ya. Nah, saya akan setting ataupun reset style bawaan CSS, yaitu dengan paddingnya saya setting 0, kemudian marginnya juga saya setting 0. Gunanya untuk apa? Agar website kita itu tidak ada batasan kecil gitu ya dari si default CSS sendiri. Nah, kalau misalnya kita tidak setting, dia ini akan menampilkan ada sedikit gap teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sebelah sini jadi ada scroll down-nya ya. Jadi ada style tambahan dari default CSS-nya. Jadi di sini saya reset untuk style bawahannya. Nah, kemudian untuk tombol sendiri, di sini akan saya kasih padding dengan atas bawah saya kasih 10 pixel dan juga kanan kiri saya kasih 20 pixel. Nah, by the way untuk padding sendiri ini tuh memang umumnya ada satu nilai saja ya. Kalau misalnya 10 pixel otomatis kanan kiri atas bawah akan dikasih 10 pixel. Namun jika kita memberikan dua nilai seperti ini ya, itu menandakan nilai yang pertama itu untuk atas bawah dan nilai yang kedua itu untuk kanan kirinya teman-teman. Nah, jadi tombol kita sekarang di sini udah ada sedikit space gitu ya, jadi tidak begitu sempit. Nah, kemudian untuk container sendiri yaitu div yang paling luar ya sebelah sini. Jadi kalau kita tutup ini seperti itu untuk
memberi efek ke tengah teman-teman. Seperti ini, width 100% ya, kanan kirinya dia akan full, kemudian height-nya 100 pH, dia akan merepresentasikan width-nya itu satu layar gitu ya. Kemudian untuk displaynya ini flex ya. Kenapa saya pilih flex? Agar saya bisa menggunakan properti justify content center dan juga line item center. Itu gunanya untuk membuat komponen kita ini ke tengah layar seperti ini teman-teman. Gitu ya. Kemudian di sini untuk kelas kalkulator ya. Yang di sini kalkulator tuh isinya adalah sudah elemen-elemen yang ada dalam kalkulator kita seperti resultnya, action button, input button. Dia ini saya setting untuk width-nya 50% saja teman-teman, agar tidak begitu lebar gitu ya. Umumnya kalian bisa setting untuk width ini sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kemudian untuk displaynya sendiri saya pakai flex ya. Kemudian flex directionnya saya setting column ya, agar dia ini ke bawah dari atas ini, yaitu si resultnya, kemudian action button, kemudian dari input button saya setting column ke bawah gitu ya. Karena kalau di setting row nanti dia akan ke samping gitu ya. Dan di sini akan saya setting untuk gapnya, yaitu jaraknya itu setengah rem saja, agar tidak begitu sempit antar elemennya. Nah, kemudian untuk action button sendiri, jika teman-teman lihat di sini action button itu adalah untuk tombol action, yaitu clear dan juga sama dengan. Di sini saya setting untuk displaynya flex, kemudian justify container space between, agar dia lebih ke pojok kanan dan kiri gitu ya. Nah, untuk gapnya sendiri saya kasih 0,5 rem ya di sini agar tidak begitu sempit. Nah, baru di dalam action button ini ya. Si buttonnya ini saya seleksi lagi dan di setting width-nya jadi 100%. Karena jika tidak diseleksi, dia akan kecil teman-teman. Nah, ya, menyesuaikan dengan value di dalamnya nih. Jadi dia mengikuti teks di dalamnya. Kalau teks di dalamnya cuma sedikit ya, dia tidak akan full. Oleh karena itu di sini saya setting untuk width-nya jadi 100%. Seperti ini. Nah, kemudian untuk input group sendiri ya, angka-angkanya, kemudian tambah kurang kali bagi ya, aritmatikanya. Di sini sengaja saya setting untuk displaynya grid agar kita dapat setting lebih mudah nih. Kita dapat men-setting untuk si baris kolomnya itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti ini. Grid template column di repeat yaitu 4 gitu ya. 4 dan ininya full 1. Ya, itu untuk styling grid ya. Kalau teman-teman mau nonton untuk flex ya, saya baru buat yang untuk flex aja, mungkin ke depannya saya coba akan bahas grid. Teman-teman boleh nonton untuk layouting menggunakan flex di video saya yang ini, nanti akan saya taruh juga linknya di deskripsi. Dan yang terakhir di sini untuk label hasilnya gitu ya, result. Nah, di sini karena kita tadi berikan atributnya itu ID ya, bukan kelas gitu ya. Jadi di sini kita panggil dengan pagar ya, karena dia ID. Sesimpel kita kasih border saja ya, dan juga padding gitu ya. Karena memang tidak banyak juga yang akan kita styling. Ini style sederhana aja, jika teman-teman mau menambahkan warna maupun style-style tambahan itu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, selanjutnya di HTML dan juga CSS sudah, kita akan beranjak ke JavaScript-nya. Dan jangan lupa ya, script-nya di sini kita taruh paling bawah gitu ya. Karena di beberapa kasus jika kita menerapkan script ini di atas gitu ya, anggaplah di atas ini nih ya, dia tidak akan bisa membaca ID di bawahnya gitu. Oleh karena itu kita taruh di paling bawah agar dia bisa membaca ID yang di atas sini nih gitu teman-teman. Nah, sekarang kita boleh masuk ke JavaScript-nya dan kita akan coba mulai ngoding untuk JavaScript kalkulator sederhananya. Langkah awal kita perlu mengambil setiap elemen yang ada di HTML-nya ya teman-teman. Nah, kita perlu menyesuaikan dengan ID-nya gitu ya. Kita akan coba ambil ID untuk si result-nya. Itu gampang banget ya. Kita tinggal buat sebuah variabel untuk menampung elemen tersebut. Di sini akan saya kasih nama yaitu result. Kita ambil dengan document.get element by ID. Kita kasih untuk spesifikasinya itu result. Oke, kita coba perbesar ya untuk kelihatannya seperti ini. Nah, kenapa di sini saya berikan result?
karena kita menyesuaikan untuk ID-nya teman-teman. Mungkin jika teman-teman memberikan ID-nya itu hasil, maka di script-nya di sini harus disesuaikan juga hasil gitu ya. Seperti itu agar ketika kita untuk mengakses elemennya tidak terjadi error maupun tidak bisa membaca atau gagal memproses gitu. Kemudian di sini akan saya berikan juga untuk action ya. Saya akan coba buat untuk komentar terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami. Action button. Saya buat di sini tombol clear, kita akan ambil tombol clear ya. Document.element by ID gitu. Clear seperti ini. Kemudian ada juga equals get element by ID equals seperti ini. Kita akan mengambil untuk sama dengannya. Kemudian di sini ada input button. Saya akan coba ambil dari tombol nomor 1 one, jika one dipencet gitu ya. Dokumen get element by ID one, kemudian ada two, dan seterusnya gitu ya. Sini akan saya coba ambil satu persatu. Dan yang terakhir ada pembagian division seperti ini. Kita coba lihat lagi. Division, multiplication, subtraction, addition, 0, 9, oke. Selesai. Kita boleh save. Dan kita telah mengambil seluruh elemen yang ada di kalkulator sederhana kita. Mulai dari hasilnya, kemudian action button yaitu clear dan juga sama dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, sekarang kita akan coba buat terlebih dahulu untuk penyimpanan sementara. Kita akan buat sebuah variabel yang bernama current number, ya, yaitu nomor yang sekarang dipencet gitu ya. Karena memang untuk logiknya sendiri, ketika kita pilih ya 12 misal, 12 itu kan masuknya ke current number ya, yaitu number yang sedang kita pencet. Kemudian ketika kita ingin melakukan operasi dengan angka 12 tersebut, anggaplah 12 kali 2 gitu ya. 12 itu current, kemudian ketika kita pencet tombol kali, maka otomatis 12 ini akan pindah ke previous number. Nah, ketika kita pencet kali, kemudian masukkan angka selanjutnya gitu ya, 2 misalnya, 2 itu menjadi current dan 12 menjadi previous. Kurang lebih seperti itu untuk pengalihan angka maupun pengolahan angkanya, agar kita tuh dapat berasumsi bahwa angka sebelumnya bisa dikali dengan ataupun bisa dioperasikan dengan angka yang baru. Seperti itu. Nah, untuk nilainya sendiri di sini kan kita setting kosong terlebih dahulu ya, seperti ini karena JavaScript bisa. Kemudian kita coba buat lagi untuk previous number, dan terakhir di sini untuk operasinya, karena kita perlu menyimpan operasinya gitu ya, seperti pertambahan, pengurangan, kalian, dan juga pembagian. Nah, di sini kita akan coba untuk convert ya menjadi sebuah string, meskipun kita tahu angka itu kan tipe datanya integer. Nah, kenapa demikian? Karena kita akan coba tambahkan satu persatu teman-teman. Contoh, kita ingin menginputkan 12 di angka pertama kita. Nah, tentu kita nggak bisa nih 1 tambah 2 gitu. Kalau 1 tambah 2, hasilnya bakal jadi 3. Nah, kita akan coba tambahkan string. Kalau tambahkan string 1 tambah string 2, hasilnya akan menjadi 12. Seperti itu. Itulah kenapa kita akan coba masukkan ke dalam string gitu ya. Kita akan coba lakukan untuk logic dari pertambahannya terlebih dahulu gitu ya. Kita akan ambil satu angka ya sebagai contoh, yaitu 1 ini. Kemudian kita tambahkan eventnya, add event listener sebelah sini, itu untuk mendeskripsikan ketika ada event yang terjadi ataupun tombol yang tertrigger, kita akan melakukan apa teman-teman. Contoh di sini ya, untuk add event listener, untuk membaca event dari tombol 1 ketika dipencet. Di sini dia menerima 2 parameter teman-teman. Parameter pertama itu adalah tipe triggernya atau tipe eventnya.
Contoh di sini kita akan gunakan klik gitu ya. Ketika tombolnya diklik, kemudian kita di sini bisa panggil function. Ini panggil function ya. Jadi ketika tombol one itu tombol 1 dipencet ya, diklik, kita akan lakukan apa gitu ya. Jadi ketika tombol 1 dipencet, kita akan panggil untuk current number-nya ya. Kita akan tambahkan 1. Tambah sama dengan 1 ini. Dia akan merepresentasikan ataupun kita akan ubah ya. Karena kalau teman-teman ingat nih ya, ketika kita membuat sebuah variabel dengan let, maka nilainya bisa seenak hati kita ganti gitu ya. Jadi kasarnya dengan yang sebelumnya ini adalah kosong, kita akan tambahkan 1 gitu ya. Jika sudah, kita akan coba panggil untuk si resultnya ini sendiri. Result, kemudian text content ya. Kita ganti dengan current number. Seperti ini dulu saja, kita coba save. Apa yang terjadi jika kita pencet 1? Nah, otomatis di sini sudah menjadi 1, teman-teman. 1 ya. Kemudian di sini kita akan coba tambahkan untuk angka kedua ya, supaya lebih bervariasi. Mudah saja di sini kita kasih 2 gitu ya. Kemudian di sini kita kasih 2 dan seterusnya. Mungkin ada beberapa langkah yang saya skip saja karena memang cuman pergantian ini aja gitu ya. Dari 1 ke 2, 2 ke 3 ini juga kita ganti, overall sama. Oke, jadi di sini telah saya edit ya untuk tombol 1, maka untuk current number-nya kita tambahkan 1. Kemudian tombol 2 ketika dipencet ya, current number-nya akan tambah 2 dan seterusnya hingga 0. Jadi kurang lebih kode kita akan seperti ini untuk saat ini. Ketika kita pencet 1, dia muncul 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Kita akan coba realisasikan untuk operasinya, teman-teman. Tambah, kurang, kali, dan juga bagi ya. Nah, kita akan panggil untuk tombol kita yang bernama addition, kemudian add even listener seperti tadi. Kemudian kita klik ya, eventnya adalah klik. Kemudian kita akan buat sebuah function seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan pindahkan terlebih dahulu. Kalau sebelumnya angka-angka kita ini masuk ke dalam variabel current number, sekarang kita pindahkan ke previous number ya. Previous number sama dengan current number seperti ini. Gunanya ketika kita pencet lagi tombol setelah melakukan ataupun memilih operasinya, itu dia akan otomatis menambahkan ke current number, teman-teman. Jadi ada peralihan logik di situ. Nah, mungkin di sini belum begitu kelihatan ya. Akan coba kita selesaikan terlebih dahulu untuk satu operasi terlebih dahulu, yaitu pertambahan ya. Kemudian setelah kita lakukan pemindahan nilai ya, dari yang terbaru kita pindahkan ke sebelumnya, sekarang kita setting dari 0 lagi gitu ya. Dan jangan lupa untuk variable operationnya di sini kita akan pilih untuk addition, yaitu tambah ya, pertambahan. Dan kita akan coba masukkan result text content ya. Di sini kita pilih operation untuk menandakan kita memilih operasi yang mana. Nah, ini kalau kita save sementara, codingan kita akan jadi seperti ini. Semisal 12 ketika kita tambah ya, otomatis di sini jadi tambah. Kemudian kita pilih lagi 12, nah itu sudah masuk. Nah, tapi di sini belum ya, equalsnya belum jalan gitu ya. Sekarang kita akan coba buat untuk logic equalsnya. Jadi ketika tombol sama dengan dipencet, lagi-lagi kita akan coba panggil untuk eventnya, yaitu klik, kemudian kita panggil untuk functionnya. Nah, ini yang bagi saya cukup kompleks ya, ada beberapa langkah, yaitu perubahan dari format yang sebelumnya bertipe string kita ubah jadi float ya, untuk memungkinkan beberapa operasi desimal. Kemudian kita pindahkan lagi ke string untuk persiapan operasi selanjutnya gitu ya. Nah, langkah awal kita perlu melakukan pengkondisian terlebih dahulu, teman-teman. If else gitu ya. If jika ya operasinya itu
operation sama dengan operasinya adalah pertambahan gitu ya. Jika yang dipilih adalah pertambahan, kita akan ubah ya. Kita akan coba buat sebuah variabel baru ya. Result value gitu ya. Itu bernilai parse gitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung ya, jika memang sebelumnya itu adalah tipenya integer, kita bisa langsung seperti ini teman-teman. Current number, ataupun kita mulai dari previous ya, yang awal. Previous number ditambah ya, karena kita operasinya itu pertambahan terlebih dahulu. Current number seperti ini gitu ya. Kemudian setelah kita lakukan pertambahan gitu ya, kita bisa langsung masukkan ke dalam text result. Nah, seperti ini. Tapi kalau ini kita eksekusi, kita kan telah menambahkan ya di sini. Coba kita eksekusi terlebih dahulu. 12 ditambah 12. Aturan berapa? 24. Jika tombol equal kita pencet, dia jadinya 12. Karena kita melakukan operasi pada tipe data string. Jadi dia akan menambahkan datanya saja, tidak melakukan operasi aritmatika di dalamnya. Nah, dengan itu kita perlu merubah tipe datanya dari string ke float gitu ya. Ataupun dari string ke integer sebenarnya boleh, tapi di sini saya akan coba lakukan float gitu ya. Caranya cukup mudah ya. Kita di sini panggil sebuah function dari JavaScript yang bernama parse float. Seperti ini, parse float, kurung bawah kurung tutup. Kemudian kita masukkan untuk variabel previous number ke dalam sini. Lakukan hal yang serupa pada current number. Parse float, current numbernya kita masukkan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita boleh simpan. Kita akan coba lakukan operasi kembali. 12 ditambah 12. Apa yang terjadi? Dia belum bisa. Karena apa? Tipe datanya itu masih float gitu ya. Kita perlu ubah tipe datanya kembali ke dalam format string, teman-teman. Caranya mudah banget. Kita cukup panggil untuk si current number sama dengan result value dot to string seperti ini. Kita boleh save dan eksekusi kalkulatornya. 12 ditambah 12 sama dengan sorry, ada notif Shopee teman-teman dari HP saya. Saya coba heningkan. Oke, rupanya di sini ada bug ya. Parse float. Oh, di sini bukan parse ya, tapi parse. Ya, karena kita akan mengubah tipe datanya dari string menjadi sebuah float gitu ya. Kita coba eksekusi ulang. 12 ditambah 12 sama dengan, nah di sini udah 24 gitu ya. Nah, untuk menghapusnya di sini karena tombol clear belum berjalan, kita reload saja. Kemudian saya contoh di sini ingin menambah 100 ditambah 256. Oke, udah benar ya. Kemudian di sini kita dapat mengubah gitu ya sesuka hati kita. Contoh, kita akan lakukan operasi pengurangan. Nah, di ini kita copy paste saja. Kita tambahkan untuk subtraction. Ini subtraction gimana sih tulisannya? Lupa. Subtraction tuh nih. Subtraction, pantesan salah. Kita salah memanggil ya, jangan sampai salah manggil karena nanti dia tidak akan berjalan dengan baik ya. Karena kita akan menyeleksi berdasarkan ID dari elemen di HTML ya. Oke, sorry, my bad. Kemudian kita panggil untuk tombolnya subtraction di sini. Kemudian untuk operasinya di sini kita setting pengurangan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita cukup tambahkan else if gitu ya. Jika untuk operation ya sama dengan pengurangan. Nah, di sini cukup kita copy aja teman-teman di sini. Copy, kemudian kita pastekan ke dalam kurung ataupun blok pengurangan di sini dan logiknya kita ganti pengurangan gitu.
kita save, kita lakukan uji coba lagi ya di web kita. Contoh di sini 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ataupun yang lebih spesifik lagi, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Sudah benar ya? Gitu. Kita tinggal lakukan hal yang sama berulang kali. Contohnya di sini akan saya lakukan untuk perkalian ya. Multiplication, kemudian di sini itu adalah kali ya. Kemudian di sini kita cukup tambahkan else if-nya kembali. Saya copy saja supaya lebih cepat. Untuk operasinya jika X gitu ya, kita akan ubah dia jadi bintang. Oke, kita uji coba lagi. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 5 dikali 6 sama dengan 30. Betul ya? Dan yang terakhir di sini ada pembagian, division. Pembagian itu titik 2 ya kalau di sini. Seperti ini. Jika pembagian, kita akan lakukan operasi slash seperti ini. Oke, kita boleh langsung coba langsung. Sorry, apa sih muter-muter. Kita boleh coba langsung ya. Contoh di sini 30 saya akan bagi dengan 5. Oke, hasilnya 6, benar ya. Kita akan coba buat tombol clear-nya ini bekerja ya. Mudah sekali, kita cukup panggil bukan equals ya. Clear add event listener. Eventnya adalah klik. Kita akan buat sebuah function seperti ini. Kita akan coba reset semuanya. Dari current number kita jadikan 0, kemudian previous number kita jadikan 0 juga. Empty string terakhir adalah operation kita jadikan 0 juga. Oh ya, jangan lupa untuk resultnya text content kita jadikan 0 juga seperti ini. Kita boleh save, kita coba lakukan operasi lagi ke aplikasi kalkulator sederhana kita. 12 dikali 60 sama dengan segini, 720. Kalau kita clear, dia otomatis bersih semua ya. Ataupun kalau semisal mau di clear, di sini kita boleh masukkan teks ya, masukkan angka. Jadi kalau semisal clearing dipencet, dia akan berubah jadi masukkan angka lagi gitu ya, masukkan angka lagi seperti ini. Contoh 26 dikurangin 12, 14, clear. 90 dikali 59 hasilnya 5040, clear. Seperti itu. Kita akan coba perbesar ya untuk kalkulator sederhana kita. Kurang lebih untuk tampilannya seperti ini ya kalkulator sederhana kita. Kita coba refresh. Di sini ada untuk label input. Kita akan coba operasi pertambahan. 12 ditambah 78 sama dengan 90, clear. Kemudian 90 dikurang 37, 53, kita clear lagi. 56 dikali 52, oke, berhasil. Kemudian ada 30 dibagi 5, hasilnya 6. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih dari kalkulator sederhana kita menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jika teman-teman punya pertanyaan terkait materi kita kali ini, boleh langsung komentar aja di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.